Hai, balik lagi sama aku Reno Desi. Yang nggak pakai serem tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke, hari ini adalah hari Sabtu, tepatnya malam Minggu. Jadi aku akan menceritakan satu buah kisah yang akan menemani malam Minggu kalian santai di rumah hari ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini aku akan menceritakan tentang salah satu bangunan yang angker yang ada di Kota Malang, yaitu Hotel Niagara. Buat kalian arek-arek Malang pasti semuanya udah pada tahu tentang hotel ini. Mungkin kalian juga udah pernah mengunjungi hotel tersebut atau bahkan menginap dan melihat penampakan yang ada di hotel tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke cerita sejarah dari Hotel Niagara ini. Let's go. Jadi ini sedikit informasi buat kalian yang suka melancong, apalagi kalau kalian dari Malang ke Surabaya, pokoknya jalanan antara Malang ke Surabaya, kalian pasti akan menemui hotel ini. Hotel ini tuh punya arsitektur yang lumayan unik. Hotel ini tuh bergaya Eropa dengan gedung yang kokoh, terus juga masih mempertahankan gaya arsitektur yang unik, yaitu masih menggunakan batu ekspos di mana memang tidak disemen. Terletak di kawasan Lawang, hotel ini memiliki 5 lantai dan berwarna merah jambu. Jadi kalau kalian misalkan lewat ke sana, kalian pasti akan langsung kenal banget ini nih yang dimaksud sama Hotel Niagara. Hotel ini dibangun pada tahun 1918. Jadi jauh-jauh tahun sebelum Indonesia merdeka, hotel ini udah ada. Berdasarkan rumor yang beredar, jadi hotel ini dibangun oleh pria keturunan Brazil yang bernama Fritz Joseph Pinedo. Nah, si Pinedo ini membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk menyelesaikan pembangunan hotel. Hotel Niagara ini pada awalnya bukan dirancang sebagai hotel, melainkan dirancang sebagai villa. Villa tersebut dibangun atas dasar keinginan dari sang pemilik, yakni seorang warga Tionghoa yang bernama Lim Xian Chu. Nah, pada masa itu memang villa-villa yang ada di kawasan Lawang itu cukup banyak karena memang di sana itu merupakan daerah yang sangat dingin, asri dan hawanya yang sejuk. Jadi sehingga di sana itu banyak sekali didirikan villa-villa untuk tempat menginap para pelancong yang datang untuk berlibur. Tak lama dimiliki oleh Lim Xian Chu, villa ini akhirnya dijual kepada seorang yang berkebangsaan Tionghoa juga yang bernama Ong Ki Jae. Barulah di titik ini nih, villa yang sebelumnya dimiliki oleh Lim Xian Jo, lalu kemudian diubahnya villa ini menjadi sebuah hotel oleh, secara garis besar seperti yang mungkin sudah tersebar luas. Jadi Hotel Niagara ini memiliki hiasan dengan gaya Art Nouveau serta Art Deco yang tampak lebih tegas. Ornamen-ornamennya yang unik juga terlihat dari keramik, besi cor pegangan tangan, panel kayu yang melekat di dinding, penyangga kanopi jendela, serta corak lantai teraso. Uniknya di setiap lantai pada bangunan ini memiliki gaya yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, hotel ini juga memiliki sebuah lift di mana lift ini bergaya sangat kuno. Di mana lift ini berbahan kayu yang berasal dari abad ke-20. Namun lift kuno ini juga sempat tidak digunakan dan dilarang digunakan oleh sang pemilik. Jadi si pemilik ini takut kalau nanti terjadi apa-apa, jadi lebih baik lift ini tidak digunakan. Jadi lift ini sekarang mungkin hanya sebagai hiasan saja. Oke, setelah tadi kita membahas tentang sejarah tentang Hotel Niagara ini, Hotel Niagara ini juga sangat lekat sekali dengan nuansa-nuansa horor, di mana memang kalian tadi sudah mendengar kalau aku menceritakan dari awal kalau misalnya hotel ini udah dibangun dari tahun 1918, di mana ini udah lama banget, udah sekitar 1 abad, di mana memang bangunan lama, jadi banyak sekali rumor-rumor yang tersebar tentang cerita-cerita mistis ini. Oke, langsung kita bahas aja. Let's go. Oke, yang pertama akan membahas tentang ketukan di malam hari. Kisah ini dialami sendiri oleh seorang pria di mana waktu itu dia sedang pergi bersama keluarganya untuk berlibur dan menginap di hotel
Hotel Niagara. Waktu itu pada tahun 2008. Nah, ketika mereka sudah sampai di parkiran Hotel Niagara, sebenarnya perasaan mereka ini sudah diselimuti perasaan yang tidak enak karena mereka hanya melihat ada 2 mobil yang terparkir termasuk mobil mereka, di mana sebenarnya sebagai hotel biasanya banyak sekali mobil-mobil terparkir yang merupakan mobil dari tamu-tamu yang menginap, di mana kalau hotel sebesar itu harusnya banyak yang menginap, tapi mereka hanya menemukan 2 mobil yang terparkir termasuk mobil mereka. Kemudian ini juga berlanjut, jadi tidak hanya parkiran yang sepi dari para pengunjung, tapi keadaan juga semakin mencekam di malam hari, di mana mereka semua merasakan adanya kesunyian yang aneh. Di mana biasanya hotel itu sunyinya mungkin ada orang yang berlalu lalang, tapi di hotel ini memang benar-benar sunyi dan sangat sepi. Nah, tapi karena dilanda dengan kelelahan mungkin dari perjalanan jauh menuju ke Malang, si pria dan keluarga ini kemudian beristirahat. Namun, saat menjelang dini hari, si pria ini sempat terbangun karena mendengar sebuah suara ketukan dari pintu. Lalu tidak lama kemudian si pria itu bangun dan membuka pintu. Ternyata di sana tidak ditemukan siapa-siapa, alias sama sekali tidak ada orangnya. Lalu kemudian si pria ini kembali lagi menutup pintunya dan kembali tidur. Lalu tidak lama kemudian terdengar lagi suara ketukan pintu itu. Nah, akhirnya si pria ini kembali lagi. Nah, ketika dilihat tidak ada orang lagi. Kemudian ditutup lagi, dia kembali ke kasurnya, lalu diketuk lagi. Akhirnya si pria ini geram dan marah, lalu kemudian memutuskan untuk membuka sedikit pintunya sehingga dia bisa tahu siapa sih orang yang mengetuk pintu pagi-pagi buta seperti ini. Ketika pintu itu dibuka sedikit, lalu kemudian si pria kembali ke ranjangnya. Tanpa disangka, pria itu terkejut ketika melihat sendiri bahwa pintu itu memang diketuk oleh seseorang, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Ya kan, pria itu bisa melihat kan, karena memang pintunya tuh dibuka sedikit gitu. Jadi pria itu tuh bisa tahu tuh kalau ada orang atau enggak di situ. Nah, jadi si pria ini tidak melihat siapa-siapa. Jadi itu tadi siapa dong? Nah, buat kalian yang pernah mengalami, mungkin kalian pernah juga nginep di sana terus mengalami hal ini, coba kalian komen di bawah. Aku pengen tahu banget cerita kalian. Oke. Next. Oke, yang kedua ini adalah cerita mengenai seorang gadis yang gantung diri. Orang-orang yang tinggal di dekat Hotel Niagara atau bahkan yang jauh memang mendengar rumor-rumor yang beredar bahwa memang Hotel Niagara ini memang sebenarnya berhantu. Ada juga yang mengatakan kalau di sana ada beberapa warga yang melihat sendiri ketika melewati Hotel Niagara, mereka melihat ada sesosok gadis atau seseorang yang sedang berdiri di jendela di lantai 4 Hotel Niagara. Usut punya usut, jadi dikatakan kalau di Hotel Niagara pernah ada seseorang wanita yang bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri di salah satu kamar di lantai 4 hotel tersebut. Ada juga rumor yang mengatakan kalau si perempuan ini bunuh diri karena merasakan sakit hati terhadap suaminya sendiri, di mana sang suami ini waktu itu sedang kepergok bersama seorang perempuan lain. Lalu kemudian si istri waktu itu yang berada di Hotel Niagara dan menginap di salah satu kamar di lantai 4 memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung dirinya sendiri. Nah, tidak lama setelah itu Hotel Niagara juga sempat menghentikan operasi terutama di lantai 4 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak saat itu kesaksian banyak orang yang mengatakan ketika mereka melewati Hotel Niagara ini, mereka akan melihat sesosok wanita yang menampakkan diri di jendela salah satu kamar di lantai 4 dan memiliki wajah yang sangat seram. Oke, gimana pendapat kalian tentang cerita yang satu ini? Benar atau tidaknya? Kalian bisa komen di bawah. Next. Kisah selanjutnya ini adalah kisah seorang perempuan di atap bangunan hotel. Salah satu yang menjadi tempat favorit di Hotel Niagara ini adalah atap Hotel Niagara, di mana dari atap ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah sekali, di mana di bagian barat hotel ini kita bisa melihat dengan jelas ada Gunung Semeru, dan di bagian timurnya terlihat dengan jelas ada Gunung Arjuna. Belum lagi kalau misalnya di malam hari kita bisa melihat kerlap-kerlip kota yang sungguh indah sekali. Jadi kita bisa menghabiskan waktu berlama-lama nongkrong di atap sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Di atap bangunan juga disediakan meja yang dicor. Jadi meja itu terbuat dari semen yang dicor sehingga melekat
dengan atap bangunan tersebut. Nah, kisah ini sebenarnya dialami oleh seorang pria di mana waktu itu dia memang sedang menginap di Hotel Niagara, lalu kemudian ketika malam hari dia berencana untuk pergi ke atap sendirian. Ketika dia berada di atap, dia melihat seorang gadis yang berdiri di sana sendirian. Lalu kemudian pria itu mendekati gadis tersebut dan gadis itu memalingkan wajahnya kepada pria tersebut. Gadis itu terlihat amat sangat cantik pada awalnya, lalu kemudian tiba-tiba wajahnya semakin lama berubah menjadi semakin menyeramkan. Nah, si pria yang takut kemudian segera berlari turun, dan setelah kejadian itu keesokan harinya pria ini hanya terdiam saja di kamarnya, mungkin karena shock, jadi dia tidak bisa ditanya dan ya begitulah kalau habis lihat penampakan ya gimana ya. Aku belum pernah, jadi aku juga tidak mau. Jadi aku mau dengar cerita-cerita dari kalian aja. Kalau kalian ngelihat penampakan seperti itu, apa sih yang kalian lakukan? Buat kalian yang pernah aja, oke, komen di bawah. Oke, lanjut. Kamar untuk hantu. Kisah misteri dari Hotel Niagara ini sendiri bukan hanya dari bangunannya yang misterius, namun juga manajemen hotel yang katanya memang cukup aneh. Jadi cerita ini dialami oleh seorang kakak beradik di mana mereka waktu itu berencana untuk menginap di Hotel Niagara ini. Nah, ketika mereka memasuki halaman daripada Hotel Niagara ini, mereka melihat banyak spray putih yang digantung atau dijemur oleh pegawai hotel. Lalu kemudian mereka bertanya ke resepsionis untuk memesan salah satu kamar untuk mereka menginap malam itu. Namun resepsionis mengatakan kalau seluruh hotel itu sebenarnya full booking, alias semuanya sudah dipakai dan sudah penuh dan cuma ada satu kamar tersisa. Nah, akhirnya kakak beradik ini memutuskan untuk mengiyakan dan menginap di salah satu kamar yang tersisa di hotel tersebut. Nah, keanehan mulai terjadi di mana ketika mereka berjalan menuju kamar mereka menyadari kalau sebenarnya di situ tidak ada seorang pun yang menginap. Namun kenapa si resepsionis tadi mengatakan kalau di situ semua kamarnya sudah full dan sudah terisi. Nah, jadi akhirnya banyak orang yang membicarakan hal ini dan kemudian mengasumsikan bahwa ada hari-hari tertentu di Hotel Niagara ini biasanya memang tidak disewakan untuk para pengunjung atau wisatawan manusia, melainkan mereka akan menyewakan kamar-kamar kosong ini untuk mereka yang tak kasat mata. Oke, menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal? Apakah ini bisa dipercaya? Apakah kalian percaya sama ceritanya satu ini? Kalian wajib komen di bawah, oke? Aku merinding. Oke, kita lanjut. Makam misteri di lantai bawah. Jadi dibarengi dengan berdirinya Hotel Niagara ini, memang awalnya hotel ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, di mana di tahun 1918 itu masih merupakan jajahan Belanda, sehingga di mana Hotel Niagara ini memiliki lantai paling bawah yang katanya memiliki aura mistis yang amat sangat kuat dibanding ruangan-ruangan yang lain. Tempat tersebut juga dipercaya orang-orang bahwa tempat itu digunakan untuk pembunuhan massal, untuk membunuh para orang-orang Belanda, lalu kemudian dikuburkan di bawah hotel itu. Tapi ini masih belum ada bukti yang cukup akurat, maksudnya belum ada yang membuktikan secara langsung apakah benar-benar ada kuburan massal di bawah hotel tersebut. Namun rumor-rumor yang mengatakan memang ada. Ada juga beberapa orang yang bersaksi ketika mereka pergi mengunjungi lantai bawah tersebut, mereka menyaksikan sendiri kalau mereka melihat ada sesosok manusia yang muncul di sana sendirian, lalu kemudian badannya penuh dengan darah. Apa kalian percaya dan apakah memang ini benar terjadi? Apalagi buat kalian arek-arek Malang, mungkin kalian tahu, komen di bawah. Next, bayi menangis dari toilet. Apa yang membuat Hotel Niagara ini menjadi lirikan banyak turis-turis? Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih. Jadi Hotel Niagara ini terkenal juga sangat murah teman-teman, dimana tarif per malamnya itu cuma dibanderol antara 90 sampai 150 ribu aja per malam. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian nginep di tempat yang murah, berarti kalian juga harus
sesuai dengan konsekuensinya. Jadi di Hotel Niagara sendiri ini memiliki toilet bersama. Jadi ada yang mengatakan kalau di hotel ini salah satu fasilitasnya adalah kita harus ke toilet yang sama dengan orang kamar lain, jadi kita harus ngantri gitu. Dan ada salah satu hal unik yang diterapkan oleh hotel ini, di mana para pengunjung tidak boleh ke toilet lebih dari jam 2 malam. Jadi kalau kalian nginep di hotel sana, kalian nggak boleh keluar, maksudnya kalian nggak boleh ke kamar mandi pada pukul 2 ke bawah menjelang pagi, tuh nggak boleh. Jadi tuh nggak boleh, itu larangan banget. Nah, jadi kenapa tidak boleh ke kamar mandi pada jam 2 pagi? Mitosnya ada beberapa orang yang melakukan uji nyali di tempat tersebut dan melanggar, di mana mereka memang sengaja pergi ke kamar mandi pukul 2 lebih untuk membuktikan mitos tersebut. Dan katanya kalau kalian pergi ke kamar mandi selarut itu, kalian akan mendengar suara tangisan bayi. Bahkan untuk kalian yang bernasib kurang mujur, kalian akan melihat sesosok bayi yang bermuka seram tengah menatap kalian dengan tatapan yang kosong. Oke, itu tadi adalah sedikit cerita aku mengenai Hotel Niagara ini. Nah, buat kalian semua yang pernah punya pengalaman di sana, terus kalian juga mungkin ada rencana liburan ke sana, kalian bisa komen di bawah. Aku juga pengen tahu banget pengalaman-pengalaman kalian kalau kalian pernah pergi ke sana, buat apalagi buat arek-arek Malang ini pasti kalian pernah ke sana lah, atau enggak kalian lewat sana lah ya kan. Benar nggak sih cerita-cerita yang aku sampaikan ini? Nanti kalian mohon komen di bawah. Untuk fakta-faktanya sendiri kalian juga bisa komen di bawah supaya kita semua nanti bisa baca, aku bisa baca, karena aku di sini hanya menceritakan cerita-cerita mistis yang mungkin cuman untuk hiburan aja. Jadi kalian bisa menganggap ini benar atau tidak. So, pokoknya kalian harus selalu berpikiran yang positif aja. Semuanya itu pasti ada kok. Maksudnya makhluk-makhluk itu di sekitar kita pasti ada. Aku merinding. Oke, aku mau mengakhiri video ini aja karena aku juga udah merinding, padahal ini siang hari, sekarang masih jam 12 siang. Jadi ini aneh banget kalau aku sampai merinding ketika aku cerita. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian harus subscribe. Terus jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video setiap hari. Aku nggak akan upload jamnya jam berapa, pokok intinya setiap hari aja. Jadi makanya kalian harus aktifin lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau aku udah upload. Dan jangan lupa banget kalian harus ngasih aku like dan komen yang positif supaya hidup kita dipenuhi dengan semua hal-hal positif. Oke, makasih banget udah nonton channel aku. Buat kalian semuanya, semoga sehat-sehat selalu, semua diberikan keberkahan. Oke, makasih udah nonton, sampai ketemu besok. Bye.